Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas edukasi pasien rawat jalan ya. Jadi proses edukasi itu bisa dilakukan pada pasien baik di pasien rawat jalan yang biasanya kita lakukan di poligisi ya atau di pasien rawat inap. Nah, bedanya kalau di pasien rawat jalan itu nanti waktu konselingnya, waktu pemberian edukasinya bisa agak lebih lama ya dibandingkan dengan pasien yang rawat inap. Karena khawatirnya nanti kalau pasien rawat inap kita berikan edukasi dengan waktu yang lama bisa mengganggu waktu istirahat mereka. Baik, kita mulai saja untuk edukasi pasien rawat jalan. Edukasi ini merupakan suatu tugas pokok ahli gizi ya. Jadi ahli gizi itu bisa nutrisionis, bisa dietitian ya. Semuanya harus bisa melakukan tugasnya untuk mengedukasi pasien atau klien ya. Nah, untuk edukasi ini diawali dengan proses anamnesis. Jadi proses anamnesis itu adalah proses untuk mewawancara pasien atau klien untuk mendapatkan data ya. Jadi ibaratnya anamnesis ini adalah proses pencarian data. Data itu kan ada dua ya, data subjektif yang kita dapatkan dari proses wawancara biasanya untuk mendapatkan data subjektifnya pasien ya, atau data objektif. Nah, jadi kalau data objektif tidak boleh dilakukan dengan wawancara, melainkan harus melalui proses pengukuran langsung terhadap pasien atau klien kita. Setelah anamnesis, kita lanjutkan dengan proses yang namanya NCP atau PAGT ya. Tentunya ini kita mulai dari proses assessment, kemudian diagnosis, intervensi, monitoring dan evaluasi. Ya, jadi proses edukasi ini nanti akan diawali dari anamnesis dan diakhiri dengan monitoring evaluasi. Baik, kita masuk ke konseling. Jadi untuk edukasi gizi itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara penyuluhan gizi atau dengan konseling gizi. Bedanya adalah untuk penyuluhan gizi itu sasarannya adalah orang banyak atau massal ya. Sedangkan yang konseling ini sasarannya adalah per individu. Nah, untuk yang penyuluhan gizi sebenarnya bisa kita lakukan juga di rumah sakit. Itu yang kita sebut dengan istilah PKMRS ya. Jadi ada penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit. Nah, siapa yang dijadikan sasaran? Sasarannya adalah para pasien yang tengah menunggu antrian di poliklinik. Biasanya untuk antrian kan banyak ya, pasien yang sedang menunggu antrian itu yang akan kita jadikan sebagai sasaran untuk pemberian penyuluhan gizi. Komunikasinya biasanya dalam bentuk komunikasi satu arah. Sedangkan untuk yang konseling, konseling ini bentuk komunikasinya adalah komunikasi dua arah. Sehingga nanti memungkinkan ada hubungan timbal balik ya antara konselor dengan pasien atau kliennya. Nah, untuk konseling ini sendiri, konseling merupakan kompetensi kritis yang harus dikuasai oleh seorang ahli gizi. Dan konseling ini tidak terpisahkan dari NCP. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa proses konseling itu diawali dari anamnesis kemudian dilanjutkan dengan ADIME. Jadi konseling ini merupakan salah satu intervensi gizi. Jika kita ingin membedakan untuk bentuk intervensi yang akan kita berikan kepada pasien rawat inap itu adalah makanan atau diet dan juga edukasi gizi, tentunya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi untuk konseling yang kita berikan kepada pasien rawat jalan, ini biasanya bisa kita berikan dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pasien rawat inap. Nah, untuk keberhasilannya sendiri, ini bisa terlihat dari ada atau tidaknya perubahan perilaku pada klien atau pasien kita. Untuk pengertian dari konseling, di sini sudah ada garis bawahnya ya. Jadi suatu proses komunikasi dua arah. Jadi intinya untuk konseling itu adalah proses komunikasi dua arah sehingga nanti akan diharapkan bisa meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku pasien sehingga nanti pasien bisa mengenali atau mengatasi masalah gizinya melalui pengaturan dietnya sendiri. Jadi harapannya nanti pasiennya atau kliennya itu bisa memahami tujuan diet yang diberikan sehingga nanti mereka bisa melaksanakan ketika diet itu dicoba untuk diterapkan di rumah
ya. Sehingga nanti diharapkan pasien bisa memiliki kemampuan untuk bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik untuk bisa melaksanakan dietnya. Kombinasi dalam konseling ini tentunya seorang konselor harus memiliki keahlian di beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang gizi, kalau ini suatu keharusan ya. Jadi seorang ahli gizi jelas harus menguasai bidang gizi. Teorinya dulu harus dipahami, harus dikuasai, sehingga nanti ketika memberikan materi saat konseling tidak keluar ya dari teori atau konteks teori yang seharusnya. Kemudian keahlian bidang fisiologi. Jadi ini juga harus kita pahami ketika kita menyelesaikan suatu kasus NCP, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kondisi fisiologi pasiennya. Dan itu juga kita harus pahami juga ketika kita akan memberikan terapi diet untuk pasien, termasuk juga ada bentuk makanan dan cara pemberiannya. Keahlian bidang psikologi, meskipun ini bukan kompetensi yang utama bagi seorang ahli gizi, tetapi juga seorang konselor harus bisa memahami bagaimana kondisi psikis pasiennya. Sehingga nanti diharapkan ketika pasiennya memiliki masalah yang terkait dengan psikisnya, nanti diharapkan kita bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila masalahnya juga terkait dengan masalah gizi. Seperti itu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan terkait dengan pemberian konseling? Ini tentunya yang pertama adalah client oriented atau berorientasi kepada kliennya atau pasiennya ya. Jadi harapannya nanti seorang konselor harus bisa fokus terhadap masalah apa yang dialami oleh pasiennya. Sehingga diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pasien tersebut. Kemudian, konseling juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional. Dalam artian, nanti seorang konselor harus betul-betul memahami materi apa yang akan disampaikan kepada pasien. Dan juga untuk memiliki keterampilan profesional ini tentunya memerlukan pengalaman atau latihan yang banyak ya. Jadi, skill atau keterampilan itu hanya bisa diperoleh ketika seseorang banyak berlatih. Sehingga nanti harapannya seorang konselor bisa luwes ya, bisa fleksibel dan bisa memberikan konseling dengan baik kepada pasiennya sehingga pasiennya bisa menerima materi apa yang disampaikan oleh konselor tersebut. Tentunya luwes ini juga bisa kita lakukan dengan cara menambahkan unsur seni ya, sehingga diharapkan nanti proses konseling ini tidak kaku, tidak terlalu tegang ya, sehingga pasien bisa lebih fleksibel untuk menerima informasi dari konselornya. Kunci utama dari proses konseling itu sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah bagaimana seorang konselor itu bisa mencarikan solusi atau pemecahan masalah yang tepat untuk pasien atau kliennya. Ini tentunya seorang konselor baru bisa memberikan solusi yang tepat ketika konselor tersebut mengetahui masalah pasien atau kliennya dengan tepat juga. Jadi masalah pasien itu kan banyak ya, bisa berasal dari segi sosial ekonomi, bisa berasal dari segi psikisnya, bisa berasal dari segi kepercayaan atau mitos atau mungkin sikap dan perilaku mereka. Sehingga dengan mengetahui masalah pasien tersebut, kita bisa mencarikan solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah pasien. Misalnya, seorang pasien anemia, kita tahu bahwa seorang pasien anemia itu sebaiknya mengonsumsi makanan sumber protein bernilai biologi tinggi, atau dalam artian pasien tersebut harus mengonsumsi sumber protein hewani. Tapi kita tahu dari hasil proses wawancara, dari hasil proses anamnesis, ternyata masalah pasien itu adalah dari segi sosial ekonomi. Bahkan untuk mengakses protein hewani saja tidak bisa. Nah, ini berarti kita harus mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak memberatkan kondisi pasiennya, ya. Jadi boleh kita menyarankan kepada pasiennya itu untuk mengonsumsi protein nabati, tapi sebisa mungkin dengan jumlah yang porsinya 2 kali lipat. Boleh mengonsumsi tempe dengan porsinya yang 2 kali lipat yang biasanya dia konsumsi, seperti itu. Jadi tidak kita beratkan pasiennya dengan harus mengonsumsi sumber protein hewani. Kemudian kunci utama yang kedua adalah perubahan perilaku pasien atau klien. Nah, ini yang diharapkan nanti bisa dilakukan
untuk dietnya di rumah ya, sehingga nanti diharapkan bisa merubah perilaku klien. Ini tentunya untuk target jangka panjang ya. 1 bulan ke depan ketika pasiennya kontrol kembali, diharapkan sudah ada perubahan perilaku pada kliennya atau pasiennya. Nah, untuk perubahan perilaku itu tentunya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah bisa tidaknya solusi tersebut dilaksanakan. Ini tentunya bisa kita ketahui ketika kita coba untuk meminta komitmen dari pasiennya ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan materi terkait dengan diet yang harus dilaksanakan oleh pasien ketika di rumah, kita jangan lupa minta komitmennya. Jadi bagaimana Bu, apakah diet yang sudah kami sampaikan ini bisa dilaksanakan di rumah atau tidak, gitu ya. Sehingga nanti harapannya pasien bisa mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan ketika di rumah. Ketika misalkan pasien masih keberatan, kita bisa mencarikan solusi yang lain pada saat proses konseling berlangsung. Kemudian kebiasaan atau norma, ini tentunya nanti menjadi satu tantangan sendiri ya untuk pasiennya ketika sudah kembali lagi ke rumah, apakah bisa melaksanakan diet dengan baik atau tidak, tergantung dari kebiasaan atau norma yang berlaku di rumahnya atau di lingkungan tempat dia tinggal ya. Kemudian mengurangi, menyelesaikan, atau justru menambah masalah. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi solusi yang kita berikan itu diharapkan bisa betul-betul sesuai, bisa betul-betul menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasiennya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan di depan ya. Kemudian juga dukungan keluarga ini penting sekali. Makanya ketika kita memberikan konseling itu sebaiknya pasiennya juga ada pendamping atau keluarga yang mendampingi pasien tersebut supaya bisa ikut mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada pasien. Sehingga diharapkan mereka bisa memberikan dukungan dengan baik terhadap proses diet yang dilakukan oleh pasien tersebut. Untuk sumber daya manusia, ini tentunya sebagai konselor, ahli gizi harus berpengalaman ya, harus memiliki pengalaman dalam bidang konseling. Jadi tentunya tadi sudah disampaikan bahwa konseling ini adalah suatu bentuk keterampilan atau skill, sehingga seorang konselor harus banyak berlatih supaya bisa lebih luas ya, bisa lebih fleksibel. Kemudian juga menguasai dietetik, kalau ini suatu keharusan ya, jadi menguasai ilmu gizi, kemudian berwawasan luas, karena ini kaitannya nanti dengan mitos atau mungkin ilmu baru yang didapatkan oleh masyarakat yang belum tentu itu betul, itu harus kita luruskan apabila kita bisa memiliki wawasan yang luas terkait dengan banyak hal ya, terutama terkait dengan bidang gizi. Kemudian memiliki kepribadian yang menarik. Nah, ini suatu bentuk tantangan tersendiri ya yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Jadi kepribadian itu harus menarik, kemudian ramah terhadap pasiennya ya, dengan raut muka yang tidak jutek, tidak judes seperti itu, sehingga harapannya nanti pasien bisa lebih terbuka terhadap konselornya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami masalah apa yang dialami oleh pasiennya. Penampilan juga harus rapi dan juga nanti bisa luas atau fleksibel. Nah, ini yang kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang konselor ketika ingin melaksanakan suatu konseling gizi. Ini adalah ciri konselor yang baik ya. Jadi konselor itu harus mampu menjaga hubungan baik sejak awal dengan klien. Makanya kalau kita ingin memberikan suatu konseling, sebaiknya diawali dulu dengan proses ice breaking ya, supaya suasana saat konseling itu tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku, sehingga nanti pasien atau klien itu sudah bisa merasakan nyaman terhadap konselornya. Kemudian kita juga berusaha mengetahui kebutuhan kliennya dengan cara proses wawancara yang baik ya. Dengan komunikasi dua arah diharapkan bisa mengetahui kebutuhan dari klien atau pasien kita. Diharapkan konselor itu juga bisa mampu menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada kliennya. Ini tentunya dengan kepribadian yang baik itu tadi bisa menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien kita. Mendorong klien memilih cara pemecahan masalah. Jadi kita ketika membuatkan solusi itu diharapkan ada option ya, ada pilihan. Jadi mau yang mana Bu? Apakah
mau solusi yang seperti ini atau seperti ini ya, sehingga nanti diharapkan pasien kita itu juga bisa fleksibel dalam memilih dan mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, seperti itu. Contohnya, misalkan kita mengetahui bahwa seorang pasien anemia itu problemnya adalah karena suka mengonsumsi teh kental dengan frekuensi yang banyak ya. Itu tentunya tidak bisa kalau kita langsung meminta pasien tersebut untuk stop tidak konsumsi teh kental. Itu sulit sekali ya. Sehingga mungkin kita bisa memberikan alternatif solusi. Misalkan alternatif yang pertama adalah bagaimana kalau frekuensinya dikurangi. Misalkan Anda buat option berapa kali sehari, 2 kali sehari saja gitu ya, atau sekali sehari dengan kental ya, masih boleh teh kental tapi hanya 1 kali sehari, atau boleh 2 kali sehari tapi tehnya tidak kental, misalkan seperti itu. Jadi kita biarkan pasien kita itu untuk memilih cara pemecahan masalah mereka sendiri. Kemudian sasaran konseling adalah klien yang mempunyai masalah gizi. Kemudian klien yang ingin melakukan upaya preventif dan klien yang ingin mempertahankan status gizi optimal. Ini tentunya dari ketiga sasaran ini, pasien atau klien kita itu sebaiknya sudah memiliki niat atau motivasi dari dirinya sendiri untuk menerima konseling gizi ya. Dalam artian mereka tidak terpaksa untuk menerima konseling gizi. Karena ketika seorang pasien atau klien itu menerima konseling dengan terpaksa, mereka tentunya sudah tidak memiliki motivasi untuk melaksanakan materi konseling itu ketika sudah di rumah gitu ya. Jadi harapannya siapapun itu yang menjadi sasaran konseling sudah memiliki niat di dalam dirinya, motivasi di dalam dirinya untuk melaksanakan materi konseling dengan baik. Baik, ini adalah langkah-langkah konseling yang harus dilakukan. Jadi memang betul-betul langkah pertama itu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan pasien atau klien kita. Jadi ini yang kita sebut tadi dengan istilah ice breaking ya. Harapannya nanti biar proses konseling bisa berjalan dengan baik, tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku. Sehingga nanti harapannya proses selanjutnya ini adalah anamnesis ya. Konselor bisa menggali permasalahan atau mengumpulkan data dengan mudah ketika hubungan yang baik dengan pasien itu sudah terjalin di awal. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa memilihkan solusi ya, atau memilihkan alternatif solusi dan penegakan diagnosis gizi yang tepat, sehingga nanti harapannya intervensi gizi ini bisa kita lakukan sesuai dengan pemecahan masalah gizi yang sudah kita tegakkan di awal, gitu ya. Jadi intervensi gizi ini kita berikan informasi kepada pasiennya, terapi diet apa yang harus dilakukan terkait dengan tujuan konselingnya, tujuan dietnya ya, kemudian bagaimana prinsip dan syarat diet yang harus diberikan, kemudian berapa kebutuhan energi dan zat gizinya pasien, dan termasuk juga nanti menu ya, contoh menunya apa yang harus dikonsumsi oleh pasien atau klien kita itu dalam waktu 24 jam, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk memperoleh komitmen dengan klien ya. Jadi komitmen dengan klien ini bisa kita tanyakan, jadi bagaimana Bu ketika saya sudah selesai menjelaskan seperti ini, apakah dietnya bisa dilakukan di rumah atau bagaimana? Mungkin nanti kita bisa carikan solusi yang tepat, seperti itu ya. Ketika kliennya sudah oke Mbak, saya akan mencoba gitu, berarti dia sudah komit dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi, sehingga kita boleh menyampaikan kepada pasiennya untuk monef ya. Jadi kita minta pasiennya untuk datang kembali pada waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui bagaimana respon pasien atau klien kita itu terhadap intervensi yang diberikan. Apakah ada perubahan perilaku atau tidak, gitu. Baik, saat melaksanakan konseling, ini kita juga bisa menggunakan alat bantu ya. Jadi alat bantu ini merupakan suatu perantara atau pengantar untuk memudahkan kita menjelaskan materi yang akan disampaikan gitu. Jadi alat bantu ini kalau untuk pencarian data, misalkan ada timbangan digital ya, ada mikrotoa, ada pita lila, seperti itu termasuk alat bantu untuk
pengukuran antropometri ya untuk mendapatkan data objektif. Kemudian alat bantu untuk menyampaikan materi, ini misalkan ada leaflet, ada booklet, ada food model ya. Jadi food model ini adalah model atau tiruan dari makanan atau bahan makanan tertentu. Bahannya biasanya dari lilin atau bisa juga dari kayu ya. Kemudian contoh misalkan ada cerita, ada foto bahan makanan ya, ada benda asli juga boleh digunakan sebagai alat bantu. Misalkan ada sendok makan, ada gelas belimbing ya, itu merupakan benda asli bisa kita gunakan untuk menjelaskan seberapa banyak porsi atau ukuran rumah tangga terhadap pasiennya. Jadi agar pasiennya bisa lebih memahami berapa banyak makanan atau minuman yang harus mereka konsumsi. Kemudian juga alat bantu bisa berupa daftar bahan makanan penukar. Ini tentunya bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada pasiennya kira-kira bahan makanan apa saja yang tergolong memiliki zat gizi yang sama, misalnya sumber karbohidrat. Ketika pasiennya bosan mengonsumsi nasi, maka bisa digantikan dengan kentang, bisa digantikan dengan porsi roti ya, kemudian bisa digantikan dengan misalkan ubi atau sumber karbohidrat yang lain, mie dan lain sebagainya ya, dengan porsi yang sudah ditentukan di daftar bahan makanan penukar tersebut. Itu juga berlaku untuk sumber zat gizi yang lain ya, termasuk ada protein, lemak, dan sayur, buah, dan lainnya. Kemudian form anamnesis, pencatatan, dan laporan. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mengomunikasikan ya sebagai dokumentasi untuk berkomunikasi dengan tim medis yang lain ketika pasien tersebut rawat inap atau rawat jalan ya di poliklinik gizi atau di poligisi kalau di puskesmas ya, sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada tim yang lain, tim asuhan, pemberi asuhan yang lain pada pasiennya, diet apa yang telah kita sampaikan kepada pasien. Sehingga harapannya nanti dokter, perawat juga mengetahui hasil dari proses konseling yang kita lakukan. Kemudian untuk evaluasi, evaluasi ini harus spesifik ya. Jadi sesuai dengan diagnosis gizi, sesuai dengan hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan penunjang, kemudian sesuai dengan status gizi dan kebiasaan makan pasiennya. Untuk proses konseling ini juga sebaiknya bertahap sesuai kasus ya untuk pemberian dietnya. Jadi harapannya dengan proses monitoring evaluasi tadi bisa kita lakukan bagaimana pemberian dietnya secara bertahap ya. Jadi nanti pasien tidak merasa terbebani dengan target yang kita buat. Kemudian bisa bernegosiasi untuk rentang waktu maupun materi ya. Jadi misalnya kita punya target dalam waktu 1 bulan ke depan, target apa yang akan kita raih. Misalkan berat badan turun sekian kilogram. Nah, itu bisa kita komunikasikan terhadap dengan pasiennya ya. Jadi harapannya nanti pasien tidak terbebani dan bisa melaksanakan diet dengan baik di rumah. Harus dilakukan konselor setiap kali melakukan konseling. Jadi ketika pasiennya datang untuk kontrol atau melakukan monitoring, maka sebaiknya kita buat evaluasinya. Jadi ketika pasiennya misalnya target yang kita buat adalah penurunan berat badan 1 kg dalam waktu 1 bulan begitu ya. Itu harus kita evaluasi apakah target kita itu tercapai atau tidak begitu. Dan tentunya nanti harus kita berikan reward ya, reward kepada pasiennya ketika target itu tercapai. Reward tidak selalu harus berupa barang, tetapi bisa dengan cara pujian. Bagus sekali Bu, nanti kita lanjutkan ya untuk beberapa proses yang akan datang. Nanti target kita akan berubah lagi, nanti harapannya Ibu bisa melaksanakan dengan baik kembali gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian memerlukan alat bantu berupa form sederhana namun dapat dibaca dan digunakan. Jadi harapannya nanti pasiennya bisa mengisi sendiri ya, targetnya apa, misalkan dalam 1 minggu targetnya turun 1/4 kilo. Nah, itu pasiennya bisa, harapannya bisa mencatat sendiri bagaimana perubahan berat badan ketika di rumah ya, apakah sudah tercapai penurunan 1/4 kg dalam waktu 1 minggu atau belum ya. Jadi nanti bisa pasiennya juga bisa termotivasi untuk mengejar target dalam waktu 1 bulan bisa turun
1 kg. Nah, contohnya seperti itu. Baik, ini adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang konselor. Di antaranya adalah tidak memahami kliennya. Nah, jadi tidak semua konselor itu bisa memahami klien atau pasien dengan baik. Kadang seorang konselor hanya bisa menyampaikan materi dengan komunikasi satu arah saja, tanpa memahami apakah klien atau pasiennya tersebut memahami materi yang diberikan atau tidak. Ya. Jadi ini juga nanti bisa menghambat proses pencapaian target ya, karena ternyata pasiennya tidak paham sehingga tujuan dari konselingnya tidak tercapai. Kemudian kurang jeli dalam melihat permasalahan klien atau pasiennya ya. Ini bisa kita dapatkan ketika seorang konselor ternyata tidak melakukan anamnesis dengan detail ya, sehingga tidak didapatkan permasalahan yang tepat terkait dengan pemecahan masalah gizi tersebut. Jadi ketika mewawancara itu ternyata tidak detail atau mungkin dalam suasana konseling yang tidak baik, sehingga nanti permasalahan klien tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Tidak melibatkan klien dalam pemecahan masalah ya, jadi hanya membuat solusi sesuai dengan pendapat dari konselornya saja ya. Jadi klien atau pasiennya itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat atau bahkan memilih alternatif solusi yang diberikan ya. Jadi ini nanti juga bisa berdampak pada bisa jadi pasiennya atau kliennya itu terlalu terbebani pada saat melaksanakan diet sehingga nanti target juga tidak bisa tercapai dengan baik. Kemudian belum berupaya memudahkan klien. Nah, ini juga salah satu kesalahan konselor yang harus diantisipasi ya, dan belum memahami konsep kolaborasi profesi. Jadi seandainya masalahnya pasien itu tidak banyak menyangkut terkait dengan gizi, sebaiknya ahli gizi tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi misalnya masalah pasien lebih banyak ke arah psikis ya, sebaiknya kita lakukan kolaborasi juga dengan psikolog. Atau kembalikan lagi ke dokternya ya, minta saran atau minta pendapat dari dokternya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi konsep kolaborasi profesi ini tetap harus kita lakukan ya, dengan cara berkomunikasi dengan baik terhadap profesi yang lain. Baik, untuk pembuatan solusi itu tentunya dengan cara menentukan target ya, target apa yang akan kita capai dalam kurun waktu sekian lama ke depan ya. Jadi misalnya dalam waktu 1 minggu ke depan targetnya apa. Kemudian susun strategi baru yang lebih sederhana. Seandainya ternyata ketika monitoring evaluasi pasien datang kontrol kembali dan target tidak tercapai, maka sebaiknya kita mengevaluasi. Oh, mungkin cara atau solusi yang kita berikan sebelumnya terlalu berat dilaksanakan oleh pasiennya, sehingga kita harus menyusun strategi baru yang lebih sederhana. Harapannya agar nanti pasien dapat lebih mudah menerapkan di rumah ya, sehingga nanti targetnya bisa tercapai secara bertahap. Kemudian libatkan juga mitra. Nah, ini profesi lain sesuai dengan kasus ya. Ini tentunya kita harus paham dulu masalah pasien itu apa, sehingga kita juga bisa melibatkan mitra yang tepat ya, sesuai dengan masalah pasien tersebut. Baik, demikian untuk penjelasan materi edukasi pasien rawat jalan. Jadi pada video ini kami hanya menyampaikan bagaimana teori untuk melaksanakan konseling gizi atau edukasi pasien rawat jalan, tetapi tentunya harapan kami saudara bisa mencoba untuk banyak berlatih melaksanakan konseling gizi dengan baik ya, sehingga nanti harapannya bisa lebih fleksibel, bisa lebih percaya diri saat memberikan konseling gizi kepada pasien ya. Tentunya pasien itu memiliki banyak background, memiliki banyak latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa menjelaskan atau memberikan materinya itu sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Baik, demikian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.